Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pradila, saya dari kelas 10 Hari ini saya akan menjelaskan sebuah pattern imajinasi yang telah saya buat yang berjudul Kebenaran Al-Quran pada Aspek Kehidupan. Di sini ada 6 poin. Poin pertama itu tentang akidah, yang kedua ada ibadah dan muamalah, yang ketiga ada akhlak, keempat hukum, lima sejarah, dan yang keenam dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu akidah. Jadi di akidah ini secara etimologi, Al-Quran sendiri itu merupakan kepercayaan atau keyakinan, dan secara terminologi berarti kepercayaan yang diyakini dengan sepenuh hati. Jadi itu secara pengertian akidah secara etimologi dan terminologi. Dan akidah itu mempunyai pokok ajaran, yaitu pada surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang kedua surah Al-Baqarah dari ayat 163, dan yang terakhir surah Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua saya akan menjelaskan Al-Quran pada aspek ibadah dan muamalah. Jadi secara terminologi, ibadah muamalah pada Al-Quran itu berarti menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan pula pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dan di ibadah yang muamalah ini terdapat yang namanya macam-macam sifat ibadah yang dibagi menjadi dua, yaitu maddah dan ghairu maddah. Nah, untuk maddah sendiri itu ketetapannya sudah ditentukan seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Dan kalau untuk ghairu maddah sendiri ini masih bersifat umum dan ketentuannya tidak ditentukan seperinci dengan maddah. Contohnya seperti bersedekah ataupun lainnya. Dan yang selanjutnya ada akhlak. Jadi akhlak secara etimologi adalah perangai, tingkah laku ataupun adab yang yang diterapkan. Tapi secara terminologi, akhlak itu adalah sesuatu yang tertanam pada jiwa manusia yang biasanya terterap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut yang keempat itu ada kebenaran Al-Quran berdasarkan aspek hukum. Jadi untuk hukum sendiri itu ada beberapa hukum yang diatur di dalam Al-Quran, seperti hukum perang, pidana, perjanjian, waris, perkawinan, serta hukum antar bangsa. Nah, untuk hukum perang sendiri itu tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190 dan 193 dan surat lainnya. Dan untuk hukum pidana sendiri salah satunya tercantum di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Dan untuk hukum perjanjian sendiri itu tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 279, 280 dan 282 serta surat lainnya. Dan untuk hukum waris itu tercantum dalam surah An-Nisa ayat 7 sampai 12 dan 116. Dan untuk hukum perkawinan itu tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Dan untuk hukum antar bangsa itu tercantum tercantum di surah Al-Hujurat ayat 13. Lalu yang kelima ada Al-Quran pada aspek sejarah. Nah, untuk sejarah sendiri, Al-Quran ini tidak hanya Al-Quran ini memuat banyak sejarah Islam di dalamnya. Dan sejarah tersebut bukan hanya sebatas cerita ataupun dongeng semata, tetapi merupakan sejarah yang diyakini kebenarannya. Dan sejarah ini tercantum dalam Quran surah Yusuf ayat 111. Dan yang terakhir itu ada dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pertama kali Rasulullah itu diperintahkan untuk menyuruh umat-umatnya untuk membaca. Nah, maka dari itu surah pertama Al-Quran dikeluarkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan ada juga surah yang menerangkan tentang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pada surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, jadi di surah tersebut dijelaskan bahwa pengetahuan itu mulai terbentuknya ya dari Al-Alaq ini. Lalu dijelaskan lagi lebih lengkapnya di Al-Mujadilah ini ayat 11.
Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.